Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Jalita Prastiki Handayani dari kelas 10 akuntansi 2 akan menceritakan tentang biografi Sunan Kalijaga hingga cara dakwah dan wafatnya Sunan Kalijaga secara singkat. Asal-usul Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Said pada sekitar 1450 Masehi. Dia merupakan putra dari Bupati Tuban, yakni Tumenggung Wilatika. Saat remaja, Raden Said dikenal sebagai anak yang nakal, suka berjudi, mencuri, mabuk-mabukan, dan perbuatan tercela lainnya. Perbuatan ini jelas membuat malu ayahnya yang merupakan seorang pengusaha dan bangsawan Tuban. Tak lama, dia pun diusir oleh orang tuanya untuk meninggalkan rumah. Namun, setelahnya, perilaku Raden Said justru semakin menjadi. Dia semakin sering membuat kerusuhan, kegaduhan, dan perampokan harta. Meski demikian, target rampokannya bukanlah orang miskin, tetapi orang kaya yang enggan bersedekah dan mengeluarkan zakat. Hasil rampokannya sebagian besar dibagikan kepada orang-orang miskin. Dari sinilah Raden Said dikenal dengan julukan Lokajaya, yang berarti si pengusaha wilayah. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga berawal dari Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Dia memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk Indramayu dan Pemanukan. Julukan Sunan Kalijaga pun disematakan kepadanya karena basis dakwahnya yang berada di desa Kalijaga. Sunan Kalijaga mengenal Islam dengan cara yang sangat lembut, tanpa adanya paksaan. Dia menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat setempat dengan memasukkannya ke dalam budaya lokal, salah satunya kesenian wayang. Sunan Kalijaga sangat mahir menjadi dalang dan menggelar pertunjukan wayang. Dia bahkan memiliki beberapa julukan, yakni Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Kumandung, Ki Dalang Bengkok, dan Ki Unahan. Berkat ketelatenan dan keluasan Sunan Kalijaga dalam memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, perjalanan dakwahnya pun sangat mudah diterima oleh masyarakat setempat. Maka pantaslah dia menjadi wali songo yang masih dihormati hingga saat ini. Berikut guru-guru Sunan Kalijaga yang membuat mengenal Islam hingga menjadi salah satu wali songo, yaitu salah satunya Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Gunung Jati. Kisah wafatnya Sunan Kalijaga. Kewafatan Sunan Kalijaga ini dikisahkan dalam beberapa naskah yang berasal dari Cirebon. Di antaranya Mertasinga. Di hari tuanya, Sunan Kalijaga tinggal di dalam Agung Pangkuwati atau Istana Kesultanan Cirebon. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga menderita sakit kepala. Maka sejak itulah beliau di dalam kediamannya ditemani oleh dua pandukawan utusan Sultan Cirebon yang bernama Ki Meme dan Ki Cengal. Selanjutnya, sakit Sunan Kalijaga menjadi semakin parah. Beliau kemudian wafat. Kala itu, Sunan Cirebon diperintahkan oleh Penembahan Ratu Cicit Sunan Gunung Jati, raja kedua dari Kesultanan Cirebon. Sang raja kemudian menyempurnakan jenazahnya. Akan tetapi, jenazah Sunan Kalijaga tidak dimakamkan di Cirebon, yakni Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Jawa Tengah. Sekian dari saya cerita singkat tentang Sunan Kalijaga. Maaf bila ada salah dari cerita tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.